Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan duduk kembali. Biarlah Tuhan menjadi tempat pengharapan setiap kita, amin. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Engkaulah tempat kami berseru ya Tuhan. Engkaulah penolong dan penyelamat dalam hidup kami. Kami undang hadirat Tuhan turun dalam hati kami, memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami nyanyikan pujian ini. Kami angkat pujian ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan kekuatan. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari angkat pujianmu Bapak Ibu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami bisa beribadah dan merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Kami membutuhkan hadirat-Mu untuk pemulihan jiwa kami, untuk hal-hal yang masih kami membutuhkan Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami akan mendengar didikan dan teguran-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Baik ya. Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang keberhargaan diri. Jadi harga diri kita juga penting saudara, dan penerimaan dari orang lain itu juga penting saudara. Apa yang terjadi di masa lalu sangat mempengaruhi keadaan kita hari ini saudara. Contoh kalau papa mama zaman dulu saudara, waktu saudara masih kecil SD, papa mama tiap berapa tahun ganti kontrakan, tiap tahun ganti kontrakan, ganti rumah. Itu akan membuat saudara menjadi anak yang bingungan. Kenapa? Hidup ini mau dibawa kemana? Karena papa tiap tahun ganti-ganti tempat kontrakan karena masalah ekonomi. Yang kedua saudara, kalau saudara setiap hari suami istri, papa mama berantem setiap hari, maka anakmu akan merekam sebuah kejadian positif atau negatif di dalam hidupnya. Sehingga dia berkata, oh orang yang rajin ke gereja hasilnya berantem tiap hari di rumah. Betul gak saudara? Jadi ada yang berkata, papa mama saya mah rajin loh. Sampai pelayanan, Senin sampai Minggu ada di gereja. Tetapi kalau di rumah rasa neraka. Sehingga anakmu saudara, bahkan dirimu yang sekarang menjadi remaja pemuda berkata, buat apa saya punya Tuhan? Buat apa saya ke gereja? Karena hasil dari ke gereja adalah papa mama yang melayani Tuhan, yang aktif di gereja, yang melakukan doa puasa secara agamawi bagus sekali, tetapi secara kenyataan sangat kacau sekali. Jadi harga diri kita ditentukan waktu kita di masa lalu, dan sekarang kita memanifestasikan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kemarahan, kesepian, kebingungan, frustrasi. Gak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Bahkan saudara bekerja pun juga tidak tahu. Sedikit-sedikit frustrasi, sedikit-sedikit bingung, sedikit-sedikit tidak bisa mengambil keputusan. Karena apa? Harga diri kita di masa lalu belum selesai. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, ini ada filmnya saudara, What Jennifer Did. Next berikutnya ya. Harga dirinya dihancurkan oleh kedua orang tuanya dengan melakukan bullying secara verbal dan kekerasan. Sejak kecil Jennifer Pan dituntut untuk jadi juara kelas. Setiap kali nilainya menurun, orang tuanya akan memaksa Jennifer untuk belajar lebih lama lagi. Ngeri ya saudara ya. Ini anak saudara pokoknya mesti jadi juara. Entah juara 1, juara 2. Di atas itu dipaksa, dikata-katakan bodoh, mengalami pembulian, pelecehan secara verbal. Kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Saudara, kalau kita dikatakan sekali bodoh, nggak apa-apa. 2 kali dibilang bego, nggak apa-apa. 3 kali dibilang bodoh lagi, nggak apa-apa. Tetapi kalau berkali-kali sampai tidak tahu hitungannya ada berapa, dikatakan bodoh, 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 jadilah orang bodoh. Jadilah orang yang tidak mampu. Karena apa? Perkataan menghancurkan diri saudara. Jadi what Jennifer did, saudara bisa nonton di Netflix saudara. Hidup karena terpaksa supaya dia dipuji, dihargai, disenangi, diterima oleh orang tuanya saudara. Ingin dihargai sehingga akhirnya saudara, apa yang dia rindukan lama-lama tidak terjadi. Saudara, dari bom kecil dikumpulkan menjadi bom besar. Suatu ketika Jennifer sudah meranjak dewasa menuju remaja saudara. Dia punya kekasih, dia punya pacar. Mamanya tahu dan mamanya marah luar biasa dan disuruh putusin saudara. Apa yang dilakukan sama Jennifer saudara? Dia ajak pasangannya, dia ajak pacaran dan berkata gini, kamu mau gak bantu saya bunuh orang tua saya? Enggak tahu kenapa, karena cinta kali ya saudara ya. Cinta rasa tai tetap coklat saudara. Ya, tetap dikatakan saya dukung kamu. Sampai suatu ketika mamanya dibunuh dengan cara dimutasi potong-potong, dihabisin luar biasa. Papanya selamat saudara.
Papanya lihat, mamanya mana istri saya ya. Hari pertama gak datang, hari kedua gak ada, hari ketiga lapor ke FBI. Akhirnya selidik demi selidik dengan waktu yang lama ditemukan sudah jadi mayat. Saudara, orang yang kalem itu lebih berbahaya daripada orang yang belak-belakan. Diulang ya, orang yang diam, yang kelihatannya sabar, kelihatannya setia, itu lebih mengerikan daripada orang yang teriak-teriak. Kenapa? Orang yang diam itu dia simpen kemarahan. Sekali dia simpen, kemarahan dia simpen lagi, lama-lama siasatnya main, perencanaannya main, akhirnya meledak dan akhirnya terjadi kekacauan yang luar biasa. Saudara, Bapak yang baik selalu menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Amin saudara. Bapak yang baik selalu mempersiapkan masa depan saudara dan saya tanpa syarat apapun. Bapak yang baik memberikan kasih sayang yang terbaik tanpa syarat apapun. Bapak yang baik kita namanya Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Bapak tetap memberikan yang terbaik walaupun saudara dan saya jatuh bangun dalam dosa. Dia tetap Allah yang terbaik. Dia tetap tidak meminta syarat. Dia tetap tidak fokus dengan dosa saudara. Dia tetap akan menaikkan derajat saudara. Kenapa? Karena di mata Bapak yang baik saudara anaknya dan biji matanya Allah. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Dunia memaksa kita menjadi populer. Betul gak saudara? Menjadi cantik, menjadi sempurna, harus kaya, harus populer, harus ganteng, terkenal. Bahkan orang tua dan keluarga kita pun menuntut hal tersebut. Apa contohnya saudara? Waktu masih kecil kita ditanya sama orang tua kita. Kamu kalau mau hadiah sepeda nanti ujian ini kamu harus dapat nilai juara ya. Kalau kamu mau ini, kalau kamu mau itu, kamu harus begini dan begini dan begini. Sehingga terjadilah transaksi dan di pikiran anak-anak saudara dan saya di mata orang tua, di mata alam sadar yang tidak kita sadari. Oh kalau mencapai ini harus lakukan yang begini. Kalau mau diberkati harus mau gini. Untuk mendapatkan permen harus begini. Sehingga kita tumbuh dewasa, kita semakin rajin ke gereja, semakin rasanya banyak tuntutan. Kalau dikasih perpuluhan sama Tuhan, maka hidup saya diberkati. Kalau saya tidak rajin ke gereja, maka Tuhan marah. Kalau saya tidak diam berdiri di hadapan Tuhan untuk berhubungan sama Tuhan, makanya Tuhan marah hidup saya. Makanya hidup saya jadi begini. Padahal Tuhan tidak melakukan pemaksaan apapun. Padahal Tuhan tidak meminta syarat apapun. Syarat-syarat tersebut diberikan oleh organisasi tertentu, pemimpin tertentu, orang tua tertentu saudara. Saya nggak tahu sekolah minggu di sini apakah masih pakai metode lama. Contoh saudara, metode lama yang di gereja saya kita udah tidak ajarkan adalah lipat tangannya, tutup matanya, tidak bersuara. Yang tidak lipat tangannya nanti Tuhan marah. Benar ya? Dan akhirnya kita berpikir kalau saya nggak doa tutup mata makanya Tuhan marah. Makanya saudara rajin ke gereja karena program. Saudara baca Alkitab karena program. Saudara kasih segala sesuatu buat Tuhan karena program, alias ketakutan kalau saya tidak melakukan sebuah transaksi. Padahal Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup berkelimpahan tanpa syarat apapun. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena begitu banyak tuntutan, akhirnya kita bingung dengan diri kita yang sebenarnya. Next berikutnya. Ya, who am I? Karena begitu banyak tuntutan. Yang tadi saudara-saudara harus tampil cantik, keren, sempurna, ganteng, populer, kaya. Akhirnya saudara mungkin setiap minggu saudara mempersiapkan konten-konten saudara keliling mall, cari tempat restoran hanya untuk foto. Di tempat ini foto lagi, di hotel berbintang 5 hanya lewat foto lagi demi konten. Ketemu artis, ketemu pendeta yang viral, saudara foto demi apa? Konten. Supaya apa? Supaya saya dihargai oleh teman saya. Supaya saya diterima oleh teman-teman saya yang lebih diberkati dari saya. Supaya saya dihargai, dipuji. Supaya saya dapat diterima karena saya punya syarat tertentu. Sehingga itu kita capek bukan saudara?
Kita menampilkan segala sesuatu yang branded. Demi apa? Penerimaan. Padahal Tuhan tidak menerima apapun dari hidup saudara. Dia terima apa adanya hidup saudara. Karena saudara begitu banyak tuntutan, saudara menjadi bingung. Who am I? Saya orang yang frustrasi walaupun banyak uang. Saya orang yang bingungan. Mudah cemas, mudah kosong. Padahal punya kerjaan, punya jabatan, punya prestasi, punya uang, punya keluarga yang bahagia. Tetapi saya nggak punya tujuan hidup. Bahkan saya rasanya pengen mengakhiri hidup saya. Karena apa? Tuntutan di masa lalu tanpa saudara sadar atau tidak sadar. Masuk ke dalam pikiran saudara dan terus bertumbuh sampai hari ini. Kita rajin ke gereja. Kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita menyembah Tuhan yang sama saudara. Tetapi hidup kita kenapa ada masalah terus masalah? Kenapa? Karena masa lalu saudara, inner child saudara, alam sadar saudara yang saudara tidak sadar. Masih penuh dengan kata luka dalam hidup saudara. Saudara mungkin gak suka dikatain botak. Saudara nggak suka dikatain jenong next 2 kali. Saudara nggak suka kalau mata saudara sipit dan kubil. Ibu-ibu tiap pagi bikin prakarya saudara, solatip digunting, ditaruh di mata, ya kan? Entar siang digunting lagi bikin prakaryanya rajin ibu-ibu tuh. Habis itu mewarnai gitu ya, pakai gunting, dicepit-cepit. Kenapa? Karena butuh pengakuan. Saudara ada orang palanya botak gak masalah. Tapi ada orang tertentu botak itu masalah. Ada orang gemuk itu bermasalah. Tetapi ada orang gemuk itu bahagia banget. Dia pede banget. Ada orang yang kulitnya hitam. Dia merasa bukan siapa-siapa. Merasa minder. Tetapi ada sebagian orang hitam itu adalah sangat indah. Akhirnya saudara karena saudara dituntut oleh zaman. Akhirnya saudara supaya diterima orang lain, dihargai orang lain, orang tua, teman kerja dan gereja. Akhirnya saudara next berikutnya operasi plastik. Next berikutnya Pak. Ya, operasi plastik. Saudara memaksa beli barang-barang branded. Kalau perlu beli Rolex karena mahal 180 juta minimal. Ya yang KW 1, KW 2 10 juta. Yang penting Rolex supaya apa? Diterima, diakui, dibilang hebat. Saya tidak masalah dengan operasi plastik saudara. Tetapi motivasi dibalik saudara operasi plastik hanya untuk diterima, dipuji, dihargai. Saudara besok-besok jadi budak kecantikan. Saya melihat ya sekarang ya saudara ibu-ibu ya. Hampir semua orang Asia, Southeast Asia kali ya. Hidungnya bentuknya sama. Bibirnya bentuknya sama. Bentuk mukanya, rangkanya, matanya sama semua saudara. Kenapa? Karena ingin dipuji dan nanti 1 dekade lagi perubahan terjadi. Nanti waktu saudara udah operasi plastik. Saya gak masalah operasi plastik flexing. Saudara, saya gak masalah dengan barang-barang branded saudara. Tetapi dibalik saudara melakukannya itu hanya untuk dihargai. Saudara akan mengalami keletihan, kekosongan, capek luar biasa. Saudara akan kejar terus menerus demi apa? Pencapaian. Padahal Tuhan tidak butuh pencapaian saudara. Padahal Tuhan tidak butuh dengan barang-barang branded saudara. Karena saudara sudah sangat berharga di mata Tuhan. Tanpa melakukan banyak hal. Yang mengerti katakan amin. Gengsi membuat hidup saudara makin susah nanti. Gengsi akan membuat hidup saudara tidak punya masa depan. Gengsi akan membuat hidup saudara melarat. Saya punya teman saudara guru internasional. Orang Indonesia mengajar di tempat sekolah internasional. Gajinya 10 juta, besar dong. Ya, itu cerita berapa belas tahun lalu. 10 juta dia punya gaji. Dia pengen punya sepatu Belly 20 juta. Akhirnya dia kumpul duit dan gesek kartu kredit. Dapatlah sepatu Belly. Keren dong. Ya kalau sekarang sepatunya apa saya kurang tahu ya. Keren dong sepatu Belly 20 juta. Dia bilang gini, lu tau gak abis gua beli gua nyesel seumur hidup. Kenapa? Selama setahun makan Indomie pagi siang sore. Kenapa?
Karena gengsi membuat orang melarat. Karena gengsi membuat orang pinjam online. Karena gengsi, harga diri, penerimaan merusak hidup saudara. Harus tampil keren saudara. Saudara, kita sebenarnya sedang menghukum diri kita. Kita memberhalakan uang segalanya. Betul, kita butuh uang saudara. Gak ada uang lebih susah. Tetapi yang dikejar uang. Sampai saudara lupa punya anak, punya istri, punya keluarga, punya mertua, punya segalanya. Saudara bekerja dari pagi sampai malam, balik lagi pagi sampai malam. Tidak ada waktu istirahat demi uang, demi masa depan, itu benar. Tetapi motivasinya cari uang demi masa depan sampai jungkir balik. Itu yang membuat saudara khawatir berlebihan dan tidak percaya Tuhan sebenarnya. Iya, kalau saya punya uang kan saya bisa bantu pembangunan gereja. Bisa bantu, iya betul. Tetapi dibalik motivasi cari uang hanya untuk dihargai. Balik lagi, kita harus berubah pikiran kita. Jadi orang itu penuh hidupnya dengan tekanan, ketakutan, rasa malu. Terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara, saya salah satunya. Sebelum bikin firman ini saya salah satunya. Tas, saya punya tas ya. Saya suka banget tas. Saya suka sekali tas, jam tangan, apalagi ya, sepatu. Apa sih kalau cowok tuh apanya? 3 itu ya. 3 itu saya punya. Apa? Kemeja, ya kemeja juga banyak gitu ya. Pokoknya 3 itu saudara. Saya punya tas, sepatu, jam tangan itu banyaknya luar biasa. Tas saya ada 30. Suatu kali ini baru sadar Tuhan tegur saya saudara. Ya waktu itu ya. Suatu kali saya lihat teman saya, tasnya keren tuh. Saya keluar rasa iri hati loh saudara. Saya marah, besok saya beli tas yang mirip dari dia dan lebih keren. Lalu saya punya teman lagi, dia punya tas, saya gak punya tasnya. Padahal tasnya sudah berapa? 30. Saya gak puas, saya beli lagi karena saya tidak mau ditandingin dengan orang tersebut. Beli tasnya gak masalah, motivasinya iri hati yang jadi masalah. Motivasinya dengki yang jadi masalah, itu yang tidak boleh. Tasnya gak masalah, operasi plastik mah gak masalah. Jam saudara yang Rolex, Patek Philippe dan lain-lain tidak masalah. Saudara mau beli tas Louis Vuitton, handmade dan lain-lain yang ratusan juta, tidak masalah. Tapi balik lagi masalahnya motivasi saudara beli untuk apa? Dan saya sudah dimerdekakan saudara. Saya udah gak ngiri orang mau punya tas bagus, orang punya jam bagus. Saya udah gak ngiri, kenapa? Harga diri saya ditentukan oleh kata Tuhan. Penerimaan diri saya ditentukan oleh kata Tuhan, bukan kata manusia, oleh anak-anak, pasangan dan siapa-siapa. Saudara mesti mengerti itu. Kalau enggak saudara akan capek dapat uang, beli lagi. Supaya apa? Iri hati dimanjakan oleh kedengkian hidup saudara. Kejadian 1 ayat 26 berkata, kita masuk firman ya sekarang ya saudara. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya Tuhan sudah mendesain hidup saudara. Sudah mendesain secara luar biasa, berharga, menjadi biji mata Allah menurut blueprint Allah yang sangat luar biasa. Tetapi karena sekitar kita, hidup kita tidak bertumbuh, hidup kita tidak berbuah, kita tidak punya mentor, kita tidak punya komunitas, hidup kita masih terikat dengan bayang-bayang masa lalu kita, masih terikat dengan masa lalu orang tua kita. Kalau saya mau makan enak harus jadi begini. Saya punya teman saudara, salah satu teman yang diberkati banget saudara di sebuah kota Surabaya. Kota kecil banget saudara, dia diberkati luar biasa. Dia bilang gini, saya ini pemuja harga diri. Karena saya ikutin papa, pemuja harga diri. Jadi kalau papanya batuk sama istrinya nih, artinya minta air. Dengerin baik-baik. Airnya di depan suaminya gini. Ini istrinya, ini dia. Kalau kita mah orang normal ya, ambil air buka minum ya. Ini orang rada gila ya. Jadi jangan ikutin ya.
Istrinya mesti ambil air, bukakan dan ambil gelas tuang. Kalau enggak, dimaki-maki. Pemuja harga diri. Harga diri adalah segala-galanya. Orang mesti nurut di bawah kaki saya. Dengan cara saya. Walaupun maksa kejam. Ntar batuk lagi suaminya. Itu istri udah tahu. Batuk kedua kali, batuk 3 kali, batuk sekali. Bahasa batuk lah, gak pernah ngomong kali ya. Cuma gitu ya, COVID lebih seru kali ya. Artinya dia mesti ambil tas suaminya yang di ujung sana. Padahal istrinya lagi repot masak. Dia harus ambil tas suaminya bawa ke sini. Pemuja apa? Harga diri. Harga diri saya gak boleh ada yang kotak-katik. Saya punya harga diri. Dan akibatnya apa orang yang memuji harga diri? Otoriter, diktator, mau menang sendiri, arogansi, emosional. Saudara, bagaimana hidup saudara sudah di dalam Tuhan? Firman Tuhan berkata, baiklah saudara menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat oleh manusia, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya kan, ceritanya Nabi Samuel mencari satu raja, calon raja di antara keluarganya Daud, saudara. Semuanya gagah perkasa, semuanya tinggi besar, semuanya jago, punya keahlian berburu, berperang. Tapi Daud disumpetin, saudara, karena Daud adalah anak yang terbuang, saudara. Sampai kata Tuhan, aku tidak melihat perawakannya, yang aku cari hatinya. Dapatlah Daud. Saudara, jangan merasa saya kurang, saya begini, saya begini, saya begini. Semakin saudara merasakan saya kurang, maka tetaplah hidupmu berkurang. Berkurang dalam hati, berkurang dalam pikiran, berkurang dalam kekecewaan, minder, rasa malu, dan lain-lain, saudara. David Gibiner dalam bukunya berkata, the presence of being yourself, mengatakan saat kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan menjadi semakin unik sebagai diri kita yang sejati. Saudara, aku berharga karena nomor 1, mari kita baca-baca bersama-sama, saudara. Aku berharga karena buatan Allah dan diciptakan menurut gambar dan rupanya, yang tadi ya saudara ya. Saudara berharga karena Allah memelihara, mengasihi kita sebagai biji matanya Tuhan. Saudara, itu dahsyat dan ajaib karena Mazmur 139 sudah menulis, saudara berharga dan mulia. Allah mengasihi kita sekalipun kita jatuh dalam dosa. Allah melibatkan kita dalam karya pekerjaannya. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Yang setuju katakan amin. Boleh pemusik maju. Saudara-saudara, ditentukan apa kata Tuhan. Jangan lagi kata suamimu, kata istrimu, kata mertuamu, kata pendetamu. Jangan stop, saudara. Saudara sudah cantik, dahsyat dan ajaib. Walaupun saudara mungkin mengalami kekurangan, tetapi saudara ajaib dan dahsyat di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Apa yang menjadi ketakutan saudara? Apa yang menjadi kemaluan hidup saudara? Apa yang membuat saudara stuck karena keminderan? Merasa tidak baik, merasa jelek, merasa begini-begini. Itu perasaan dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata, di dalam Kristus saudara jadi ciptaan yang baru dan menjadi orang merdeka tanpa merasa-rasakan. Jadi kalau ada orang berkata kamu jelek ya, saudara mau pakai perasaan dan terus berkata iya memang saya jelek. Itu kata orang. Kenapa saudara gak bertanya? Kata Tuhan, saudara dahsyat dan ajaib dalam segala perkaranya Tuhan. Amin. Saudara luar biasa. Mungkin pasanganmu menghinamu, saudara tetap luar biasa. Saudara-saudara mau doa tidak doa, Tuhan tetap sayang sama saudara. Berarti ya saudara ya. Saudara mau lakukan apapun, saudara Tuhan sudah sayang dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara, saya mau cerita ya, saya pernah cerita diri saya guys, saya lupa ya saudara ya. Saya adalah anak yang cukup minder, remaja. Sangat-sangatlah minder saudara.
Karena begitu banyak penyakit dalam diri saya. Waktu remaja sakit-sakitan. Ya musiknya boleh maju silakan. Sakit-sakitan terus saudara. Di dunia akademis saudara saya gak gitu bagus-bagus banget saudara. Mungkin jauh di bawah rata-rata standar manusia, standar teman-teman saya saudara. Sampai suatu ketika kenapa hidup saya malu saudara. Saya minder berat saudara. Hidup saya sangat minder berat dengan keadaan saya. Karena saya tidak mengenal firman Tuhan. Saya tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Sampai suatu ketika saudara, saya ini pengen mati bunuh diri saudara. Karena secara tinggi waktu zaman itu sama koko saya paling pendek saudara. Ya kan ada orang pendek gak masalah, ada orang pendek jadi masalah. Ya, ada orang gemuk masalah, ada orang yang gemuk tidak masalah. Saya adalah orang yang sangat minder dengan keadaan diri saya. Saya malu sekali dengan keadaan diri saya. Kalau saudara pernah kuliah ada nama sebutan Nasakom, nasib 1 koma IPK, betul ya? Tahu ya? Ya, saya bukan Nasakom. Saya di bawah Nasakom 0,76 IPK di kuliah. Dari 7 mata pelajaran yang bagus cuma 1 agama. Agama. Yang lain merah semua. SMP, SMA saya gak pernah jadi juara. Juara paling belakang. 30 dari 28 anak. 29 dari 28 anak. 32 dari 30 anak. Jadi semuanya secara akademis itu saya memalukan saudara. Pernah gak naik kelas. Pindah ke sebuah sekolah. Sekolahnya juga gak jelas. Pindah kuliah. Kuliahnya juga gak jelas. Kenapa? Status kuliahnya, status sekolahnya belum terintegritas dengan pemerintah. Jadi hidup saya ini gak punya masa depan, benar saudara. Tapi waktu Tuhan berkata, kamu berharga, kamu luar biasa, kamu ciptaan Tuhan, dahsyat dan ajaib hidupmu. Hidup saya mengalami perubahan. Saudara harus berkata setiap hari, setiap saat, aku dahsyat, aku ajaib, aku luar biasa, aku punya masa depan. Semakin sering diperkatakan, semakin saudara punya iman, mempercayai bahwa hidupmu punya masa depan. Semakin saudara berkata, saya dahsyat dan ajaib, hidupmu semakin dahsyat dan ajaib. Apa yang kita katakan menjadi sebuah iman, menjadi sebuah rema. Dan rema itu mengangkat derajat saudara, karena yang mengangkat Yesus dalam hidup saudara. Amin saudara. Saya tutup ya satu cerita ya. Mungkin berapa sih? Jam 10 ya. Saya tutup dengan satu cerita saudara. Saya ini punya yayasan namanya Yayasan Rumah Junior. Ya. Kita bangun sekolah-sekolah gereja-gereja di hutan pedalaman saudara. Ada yang di Kupang, ada yang di pedalaman. 1 bulan lalu kami mendaki gunung 20 jam untuk memenangkan suku-suku animisme. Suku-suku animisme, udah 30 kakak yang terima Yesus dibaptis. Mereka tidak pernah lihat manusia, mereka lihat manusia, mereka kabur. Kita lihat mereka, kita juga kabur. Karena sejak perang dunia pertama perang dunia kedua, perang dunia yang akan datang, mereka tetap di sana, terisolasi. Selain itu, selain bangun gereja, bangun sekolah, kita adopsi orang-orang yang membutuhkan. Nah, salah satunya yang saya mau cerita, kita ini sudah terima 7 bayi di rumah. Bersama istri saya 7 bayi, orang main buang aja. Mereka kecelakaan, main buang saja, tidak mau ngakui kita yang ngambil. Saudara yang terakhir, saudara bayi yang ke-7. Jam 1 apa jam 12 malam saya ambil di rumah keluarganya. Saya bilang gini, istri saya bilang gini, kamu yakin udah menyusui 3 bulan? Biar batinnya kan udah ada kan ya, hubungan batinnya. Kamu yakin mau diserahkan ke kita? Kamu mau buang anak ini? Ya pastor. Ya udah kita ambil. Jam 1 pagi, saya, istri dan anak saya yang paling kecil cari susu setengah mati ternyata loh. Kita cari dot nggak ketemu. Jam 1 pagi yang paling ribet anak saya. Dedi kita mesti cari ini, Dedi kita mau cari. Iya tahu tapi beli di mana? Saya telepon dokter hewan saya. Dokter kan biasa menyusui bayi-bayi binatang kan. Pinjem dong dotnya. Bapak buat apa? Ini ada bayi dibuang buat saya. Saya nggak punya dot, cari di mana? Pinjem dotnya. Akhirnya gimana dapat saudara. Jadi bayi ini lahir aja sudah tidak diizinkan.
dibuang sama mamanya, bapaknya udah pasti kabur. Susunya minjem, kita minta susu ASI dari teman-teman kita. Dotnya kita pinjem, semuanya bajunya baju bekas semuanya. 14 hari di rumah saya, 12 hari di rumah saya. Saya bilang kalau tambah seminggu lagi, kita pasti sayang nih anak. Saudara, ini poinnya. Tuhan itu gak lihat saudara itu siapa. Tuhan itu gak lihat saudara itu sampah atau siapa. Yang Tuhan lihat saudara biji mata Allah yang berharga. Tuhan itu melihat berlian di mata saudara. Jadi anak ini kita bawa, kita rawat, kita kasih gizi, kita gendong, kita bangga, kita gendong, kita kasih kenyamanan, kasih masa depan, cariin orang tua asuh yang mau mereka adopsi saudara. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Manusia aja saudara seperti saya punya rasa iba yang tinggi. Memikirkan masa depan, memikirkan makanannya, memikirkan gizinya. Tidak peduli dia anak kecelakaan, anak haram. Aku datang membangkitkan dan mengangkat derajat dia. Apalagi saudara di mata Tuhan terlalu berharga. Terlalu sempurna. Karena saudara ciptaan Tuhan. Saudara mesti bangga bahwa saya anak Yesus Kristus. Bukan anak siapa-siapa. Orang tua boleh buang saudara. Keluarga boleh buang saudara. Teman-teman boleh menjauhi saudara. Tapi jangan lupa Yesus tetap ada dalam hidup saudara. Yesus tetap jaga hidup saudara. Yesus tetap berkata engkau berharga, dahsyat dan ajaib. Amin saudara. Biar pagi ini, momen ini kita mau bangkit berdiri bersama saudara. Mungkin saudara punya masa lalu yang pernah dilecehkan secara seksual. Saudara dibuang oleh papa mama saudara. Saudara pengen diaborsi. Mungkin saudara adalah korban kekecewaan, korban sakit hati, korban korban kekejaman di masa lalu. Mau gak angkat tangan? Tuhan, aku berserah. Mau gak angkat tangan dan berkata, aku capek dalam hidupku. Selama ini aku pura-pura Tuhan. Mau gak saudara angkat tangan? Dan worship leader akan menyanyikan sebuah lagu. Dan saya izinkan saya akan berdoa buat hidup saudara. Mungkin saudara orang yang minder. Orang yang rusak. Yang tidak bisa lepas dari ikatan. Semakin saudara berusaha melepaskan ikatan sendiri. Semakin saudara tertarik ke bawah lebih dalam lagi. Tapi mau gak izinkan Tuhan mengambil alih dalam diri saudara. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan.